Salam kerahiman. Hari ini 31 Maret. Kita akan baca dari 1506, 1507, dan 1516. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1506. Oh Allah yang tak terselami, hatiku bersukacita karena Engkau telah mengizinkan aku memasuki misteri-misteri kerahiman-Mu. Segala sesuatu dimulai dengan kerahiman-Mu dan berakhir dengan kerahiman-Mu. 1507. Segala rahmat mengalir dari kerahiman, dan saat terakhir pun akan penuh dengan kerahiman bagi kita. Hendaknya tidak seorang pun meragukan kebaikan Allah, juga kalau dosa-dosanya sehitam malam kelam. Kerahiman Allah lebih besar daripada kepapaan kita. Hanya satu hal yang perlu, yakni agar pendosa membiarkan pintu hatinya terbuka, meskipun sangat kecil, untuk membiarkan sinar rahmat Allah yang Maha Rahim masuk. Kemudian selebihnya akan dikerjakan oleh Allah. Tetapi sungguh malanglah jiwa yang telah menutup pintu terhadap kerahiman Allah, juga pada saat terakhir hidupnya. Jiwa seperti itulah yang mencampakkan Yesus ke dalam duka cita yang pedih di Taman Zaitun. Sungguh, dari hatinya yang Maha Rahimlah kerahiman ilahi mengalir keluar. 15-16. Putriku, katakanlah kepada jiwa-jiwa bahwa aku memberikan kerahimanku kepada mereka sebagai suatu pembelaan. Aku sendiri bertempur menggantikan mereka dan menahan murka yang memang sepantasnya dijatuhkan oleh Bapakku. Ini hari terakhir bulan Maret. Hari terakhir kita bahas tentang belas kasih. Karena besok bulan April kita akan mulai dengan tema yang baru, yaitu tentang trust, percaya. 1506. Oh Allah yang tak terselami, hatiku bersukacita karena Engkau mengizinkan aku memasuki misteri-misteri kerahiman-Mu. Ada satu ungkapan kegembiraan, sukacita, karena Yesus Tuhan mengizinkan Suster Faustina memasuki misteri-misteri kerahiman Tuhan. Karena memang kerahiman Tuhan itu nggak bisa kita bayangkan. Bahkan di diary nomor yang lain disebutkan malaikat pun nggak bisa mengerti tentang dalamnya, besarnya, luasnya tentang kerahiman Tuhan. Nggak bisa diselami. Dan Suster Faustina katakan, segala sesuatu dimulai dengan kerahiman-Mu. Tuhan menciptakan kita manusia karena kasih-Nya, karena kerahiman-Nya, dan berakhir dengan kerahiman-Mu. Jadi kita sangat butuh kerahiman Tuhan tersebut. Kerahiman Tuhan sangat dibutuhkan oleh orang berdosa. Kita pun berdosa. Setiap manusia yang setia, yang taat, yang menyebarluaskan kerahiman, para imam, kaum biarawan, biarawati, semua manusia butuh kerahiman Tuhan. 1507. Segala rahmat mengalir dari kerahiman, dan saat terakhir pun akan penuh kerahiman bagi kita. Oleh sebab itu, terus-menerus Yesus katakan, tenggelamkanlah dalam jam kerahiman, datang dan tenggelamkanlah dirimu dalam lautan kerahiman Tuhan. Kalau kita sudah menenggelamkan diri dalam lautan kerahiman, di mana-mana itu kerahiman Tuhan, kita sungguh bahagia, kita sungguh sukacita. Karena yang ada hanya kerahiman Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Jangan ragukan kebaikan Allah. Kalau ada di antara kita masih meragukan, Allah itu baik. Tapi, itu jangan diragukan, karena Allah itu sungguh-sungguh baik. Seorang ibu yang berkata bahwa Allah itu baik, tapi
kok dia kasih saya suami yang tidak baik? Seolah-olah Allah salah kasih ya. Yang harus dia pikirkan, yang harus dia lakukan, yang harus ada dalam imannya dia bahwa Allah itu baik. Nah, kenapa dia dikasih suami yang tidak baik? Pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Dengan membuka hati, dengan rendah hati, dengan menyadari kepapaan, ketidakberdayaan, kedosaannya dia sendiri, mungkin penilaiannya terhadap suaminya juga nanti akan berkurang. Enggak melulu jahat ya. Karena manusia itu tidak berdaya. Manusia itu sangat mudah jatuh dalam dosa. Dan kalau ini terjadi buat ibu tersebut, maka ini adalah kesempatan dia untuk memakai rahmat kerahiman yang Tuhan berikan untuk mengampuni suaminya. Untuk berdoa buat suaminya. Untuk menjadi alatnya Tuhan untuk mempertobatkan jiwa tersebut supaya jiwa tersebut juga selamat. Lanjut. Hanya ada satu hal yang perlu, yaitu agar pendosa membiarkan pintu hatinya terbuka meskipun sangat kecil. Memang kalau kita tutup pintu, nggak ada yang bisa masuk. Tapi kalau membuka pintu sedikit aja, tapi berarti kan sudah ada celah. Nah, begitu ada celah sekecil apapun, maka sinar rahmat itu bisa masuk. Oleh sebab itu, kita, yang tadi contoh ibu tadi, jangan hanya suami saya nggak baik, suami saya jahat. Tapi berdoa buat dia supaya ada celah walaupun sedikit. Supaya sinar kerahiman masuk kepada dia, supaya dia bisa melakukan pertobatan. Begitu pula dengan kita semua. Kita butuh buka hati. Buka hati untuk supaya sinar-sinar kerahiman itu masuk, menghibur kita, menguatkan kita. Orang yang putus asa menjadi tidak putus asa, menjadi punya pegangan, menjadi percaya lagi sama Tuhan, tahu bisa mengandalkan Tuhan, dan seterusnya. Karena kalau pintunya ketutup, sinar kerahiman Tuhan nggak bisa masuk. Biar bagaimanapun caranya. Tapi kalau sudah terbuka dan kita bisa bantu hal itu untuk menjadi terbuka walaupun sedikit, yaitu dengan doa kita, doa silih kita, mati raga kita untuk orang tersebut. Supaya pintu hatinya terbuka walaupun sedikit. Karena selebihnya di sini dikatakan akan dikerjakan oleh Allah. Kita buka pintu sedikit, Allah yang akan kerja selanjutnya. Contoh seorang bapak, saya baru dengar juga beberapa hari yang lalu. Calon istrinya Katolik, dia bukan. Nah, waktu mau menikah, pasti mertuanya minta supaya menantunya jadi Katolik, supaya sama seperti anaknya. Dia bilang, iya dah, mau masuk Katolik, karena memang belum dapat kan anaknya. Tapi begitu sudah menikah, terjadilah tarsok, dia belum menjadi Katolik. Sampai suatu kali mengalami satu kejadian di mana dia mengalami sesuatu yang begitu mencekam, begitu mengancam jiwanya, maka dia berdoa sesuai dengan yang jadi kepercayaan dia. Dia berdoa, selesai berdoa bukannya beres, tapi dia malah mendapat ancaman yang lebih serius lagi. Kemudian dia berdoa lagi, dengan cara dia berdoa, dengan kepercayaannya dia, malahan bukannya bertambah baik, tapi semakin dia tidak berdaya. Akhirnya dia putus asa, dia nggak tahu harus bagaimana lagi. Dia telepon istrinya, minta tolong didoain, minta tolong bantuin dia, karena dia sudah pakai dengan caranya dia, dengan kepercayaannya dia, tapi dia nggak bisa mengatasi problem tersebut. Kemudian istrinya bilang, nggak apa-apa, tenang, saya sudah minta beberapa romo berdoa buat kamu secara khusus. Saya juga sudah berdoa buat kamu, tapi saya minta kamu juga berdoa. Karena kalau dia tutup pintu, percuma. Ya.
Dengan dia juga mau berdoa, artinya sudah membuka celah. Membuka celah sedikit aja nggak apa-apa. Kamu berdoa, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus. Nah, si bapak ini, walaupun dia nggak kenal Yesus, tapi dia tahu gambaran Yesus itu karena setelah menikah dia sering mengantar istrinya ke gereja. Jadi dia tahu gambaran Yesus tuh yang kayak apa, dia tahu. Nah, karena dalam keadaan putus asa, dia udah berusaha dengan kemampuan dia sendiri, dengan kepercayaan dia nggak berhasil, maka dia berdoa, Yesus tolong saya, Yesus lindungi saya, Yesus tolong saya. Dan dia sendiri bilang dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi ternyata dia bisa terbebas dari situasi yang sangat mencekam itu. Situasi yang nyawanya aja bisa terancam. Dia terbebas dari hal tersebut. Itulah yang disebut dengan membuka celah walaupun sedikit. Melalui suatu peristiwa, dia membuka celah, dia panggil nama Yesus, dia mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan bebasin saya. Dan ternyata dia sungguh-sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami betapa Tuhan Yesus melindungi dia. Akhirnya dia bilang sama istrinya, saya mau les agama, saya mau jadi Katolik. Tapi masih pakai syarat, nggak mau lama-lama, nggak mau 1 tahun. Akhirnya diproses sedemikian rupa, ketemu seorang pastor, dan pastor ini melihat kesungguhan dia, bukan hanya ikut-ikutan istri, bukan hanya ya sudah asal ada tanda aja bahwa dia Katolik, tapi dia sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu ada, Tuhan itu melindungi dia, Tuhan itu memperhatikan dia, menyayangi dia, mengasihi dia. Jadi harus cari siapa lagi? Oleh sebab itu akhirnya dia dibaptis dan sekarang menjadi salah seorang yang sangat aktif dalam pelayanan. Jiwa yang menutup pintu terhadap kerahiman Allah sampai akhir hidupnya, jiwa inilah yang mencampakkan Yesus ke dalam duka cita pedih di Taman Zaitun. Itu yang dikatakan. Contoh lagi, ada seorang ibu. Ibu ini sudah sakit ya, sakit sekarat, dalam kondisi sadar tidak sadar, tapi di akhir-akhir saatnya sebelum dia benar-benar menjadi tidak sadar, dia punya dendam, dia punya benci kepada mertuanya. Dan dia katakan kepada anaknya sampai kapanpun dia nggak bakal mengampuni mertuanya. Apa yang akan terjadi padanya? Seperti yang dikatakan di sini, jiwa yang menutup pintu terhadap kerahiman Allah sampai akhir hidupnya, dialah yang mencampakkan Yesus dalam duka cita yang pedih di Taman Zaitun. 15-16. Yesus katakan, putriku, katakanlah kepada jiwa-jiwa bahwa aku memberikan kerahimanku kepada mereka sebagai pembelaan. Kembali lagi Yesus dengan kerahimannya, dengan kemurahan hatinya, dengan kepeduliannya, dengan kasihnya kepada kita semua manusia berdosa. Minta lagi Suster Faustina untuk katakan kepada jiwa-jiwa bahwa aku memberikan kerahiman itu sebagai suatu pembelaan. Bukti aku mengasihi kamu, aku bela kamu, ya. Yesus membela manusia. Yesus menyembuhkan manusia. Yesus merawat luka-luka kita. Yesus bahkan menghilangkan kemalangan-kemalangan. Betapa banyak kita bisa mendengar di gereja doa umat, dalam doa umat bersyukur Tuhan atas terkabulnya doa. Bersyukur Tuhan atas banyak yang dipanjatkan. Rasa syukur tersebut itu sebagai salah satu hal di mana Yesus menghilangkan kemalangan-kemalangan atau masalah-masalah yang sedang dihadapi. Yesus katakan, aku sendiri bertempur menggantikan mereka. Yesus bertempur menggantikan kita semua. Dan
Yesus juga menahan murka yang memang sepantasnya dijatuhkan oleh Bapakku. Kita manusia berdosa, Allah itu pantas murka karena kita berdosa lagi, jatuh lagi. Tapi di sini Yesus bilang, aku membela engkau sebagai satu pembelaan dan aku menahan murka Bapa. Murka yang sudah sepantasnya dijatuhkan kepada kita semua manusia berdosa. Bapa surgawi yang selalu memandang bumi melalui luka-luka Yesus akan menunda atau bahkan akan meniadakan hukuman tersebut. Karena Yesus anaknya yang membela kita. Bapa surgawi akan menunda atau meniadakan hukuman-hukuman tersebut. Sebab ia tahu hukuman hanyalah cambuk yang menyadarkan manusia yang berdosa tapi tidak menghilangkan dosa itu sendiri. Sama ya seperti kita punya anak kecil dulu ya. Dia main becek-becekan terus lari ke dalam rumah. Rumahnya jadi kotor. Mungkin kita pukul dia, kita cambuk dia ya. Tapi enggak menghilangkan kotoran yang ada di lantai tersebut. Kasih tidak bisa menghentikan kejahatan. Tapi karena Allah itu maha kasih, akhirnya kasih akan menang. Jadi kalau ada kejahatan, kita lawan dengan kasih bukan satu kali. Biasanya kita kalah kalau satu kali, tapi dengan terus mengasihi, minta rahmat kasih dari Tuhan, terus kita minta kasih dari Tuhan dan kita berikan terus. Kejahatan itu kita lawan terus dengan kasih, akhirnya kasih akan menang. Kasih selalu menyediakan waktu untuk bertobat. Jadi kalau kita mengasihi orang itu, kalau suatu hari orang itu bertobat, maka kita harusnya memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Jangan ultimatum, kamu salah, kamu berdosa, kamu nggak saya ampuni. Tapi kalau kita punya kasih dari Allah, sejahat-jahatnya orang itu, kalau dia mengakui kesalahan dan dia bertobat dan dia minta ampun dengan kasih Allah, kita mampu mengampuni dia. Katakanlah, hai putriku, bahwa pesta kerahimanku bahwa pesta kerahimanku telah muncul dari lubuk hatiku sendiri untuk memberikan penghiburan kepada seluruh dunia. Menjelang pesta kerahiman ilahi, kita diingatkan kembali oleh Yesus bahwa melalui pesta kerahiman yang muncul dari lubuk hatinya Yesus memberikan penghiburan kepada seluruh dunia. Yesus itu pembela dan penghibur kita. Dan ia siap menghibur dan membela siapa saja yang datang padanya. Mari kita sungguh-sungguh memakai masa pertobatan ini, sungguh-sungguh masuk ke dalam masa pertobatan, memanfaatkan masa tersebut karena Yesus membela kita, Yesus menghibur kita, dan dia akan siap menghibur dan membela kita yang datang padanya. Itu aja, sampai 31 Maret. Besok kita akan masuk dengan tema yang baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman
menyadari, tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari, tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.